Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Solehah dengan NIM 19210155, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Jarimu Harimau. Ada seorang gadis yang bernama Andriana dan biasa dipanggil dengan sebutan Riana. Ini adalah cerita Andriana yang tidak berhati-hati dalam menggunakan sosial media dan mengubah hidupnya. Riana berasal dari keluarga yang sangat berkecukupan. Ayahnya bekerja sebagai direktur di suatu perusahaan daerah Jakarta. Dan ibunya seorang ibu rumah tangga yang mempunyai usaha pembuatan kue. Adiknya duduk di bangku sekolah dasar kelas 6 yang sedang sibuk mempersiapkan diri untuk masuk ke sekolah menengah pertama favorit pilihannya. Ceritanya dimulai saat Riana memasuki bangku kuliah. Universitas pilihannya merupakan salah satu universitas ternama di negeri ini, sehingga lebih dari separuh mahasiswanya adalah pendatang dari luar pulau yang jauh-jauh kemari karena jaminan dan standar pendidikan dan prospek kerja yang bagus setelah lulus. Singkat cerita, suatu hari di semester kedua, Riana janjian dengan teman-temannya untuk bertemu mengerjakan tugas kelompok di suatu kafe dekat kampus. Setelah menunggu setengah jam, mereka belum juga datang, dan Riana pun mulai kebosanan. Kebetulan saat itu di belakangnya ada 2-3 grup mahasiswa yang dari gaya bicaranya dan cara berpakaiannya tampak bukan dari kota ini. Riana pun iseng-iseng tanpa pikir panjang memposting status di sosial media. Kenapa sih anak kampung sudah sampai ibu kota pakaiannya tetap kampungan? Memangnya di sini tak sanggup ya beli baju baru? Hahaha, Nora. Jika dilihat sekarang, Riana tahu betapa sangat bodohnya dia menulis postingan itu di sosial media. Tapi saat itu dia pikir hanya teman-teman dekatnya saja yang akan melihat dan akan membalas berkomentar lucu. Tetapi sayang sekali tidak. Malam itu pun puluhan orang sudah tiba-tiba meramaikan postingan Riana. Anak kampung, kuliah bukan untuk bergaya. Memangnya kenapa sih dengan gaya pakaian orang kampung? Jangan sementang-mentang dari kota deh, seenaknya aja menghina orang. Kami datang jauh-jauh dibiayai orang tua untuk belajar. Heh, anak mana sih lo? Beraninya ngomong hanya di sosmed aja. Ujaran para netizen. Jujur saja, Riana tidak menyangka hal yang dia kira sepele ternyata bisa menjadi hal sebesar itu. Riana berusaha membalas komentar mereka dan berusaha menjelaskannya, tetapi ternyata hanya memperburuk keadaan. Akhirnya postingan itu dihapus oleh Riana dari sosial medianya. Tetapi sudah terlambat karena postingannya sudah disimpan dan di-share kembali oleh orang banyak. Hari-hari berikutnya, postingan itu di-share oleh ribuan orang. Tidak hanya lewat sosial media, tetapi juga dalam bentuk gambar dan pesan lewat WhatsApp. Bahkan sampai ke orang-orang di luar kampus, dan responnya semakin kasar dan mengancam. Hah? Direktur perusahaan kok anaknya kayak gini amat ya? Mana sih anaknya? Pengen lihat deh dia secantik apa. Kasian banget ya orang tuanya, susah-susah digedein malah bikin malu. Buat kalian yang penasaran, dia anak ekonomi semester 2. Serbu! Ujaran para netizen. Riana pun panik. Dia langsung menonaktifkan akun sosial medianya. Kalian boleh tepuk tangan buat Riana. Riana sudah menyinggung sangat banyak orang di seluruh negeri ini dengan postingannya itu. Bahkan sampai ada meme di internet dan trik khusus yang membahas betapa buruknya dan tidak tahu aturannya dia. Tunggu dulu, itu belum semua. Dia juga sempat masuk ke berita yang sangat memalukan.
Dia dituding-tuding dan diteriaki saat berjalan di kampus. Kemudian teman-temannya hanya bisa geleng-geleng kepala atas kebodohannya. Pihak kampus juga ikut turun tangan mencecarnya panjang lebar karena dia sudah mencoreng reputasi universitas ini. Ayahnya dan ibunya bahkan sampai malu karena postingannya sampai tershare di kalangan teman-temannya mereka. Adiknya ikut marah karena dia juga ikut diejek oleh teman-temannya di sekolah. Kehidupan Rihanna benar-benar berubah sejak itu. Dia tidak merasa nyaman dan aman lagi saat pergi kuliah sampai akhirnya dia memutuskan untuk cuti kuliah selama 1 tahun. Selama itu, Rihanna memutuskan untuk bekerja, mencari lingkungan baru, dan merefleksikan perbuatannya. Seiring berjalannya waktu, berita-berita tentang kejadian itu mulai menghilang dan terlupakan bagai terhembus angin. Rihanna pun sangat bersyukur karena walaupun masih ada orang yang kadang menyindir dia, tetapi dia tidak diejek dan dibully lagi seperti dahulu. Rihanna kembali masuk kuliah dan menyelesaikan pendidikannya. Dia belajar dari kesalahannya, dan sekarang Rihanna mulai menggunakan sosial media dengan hati-hati. Seperti pepatah zaman sekarang mengatakan, jarimu adalah harimaumu. Ambillah cerita Rihanna ini sebagai sebuah pelajaran. Di zaman sekarang, ketika sosial media digunakan di semua aspek kehidupan dan oleh seluruh kalangan masyarakat, apa yang kita posting secara online dapat memiliki konsekuensi serius dan berkelanjutan. Banyak orang secara spontan memposting pendapat atau berkeluh kesah tentang perasaan mereka. Ingat, postingan di internet tidak memiliki intonasi. Oleh sebab itu, susah untuk diinterpretasikan maksudnya. Apa yang mungkin terdengar lucu di kepala kita, mungkin terdengar salah ketika orang lain membacanya secara online.